Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap semangat dan terus berpengharapan di dalam kasih Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Pulihkanlah kami, ya Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, kami yang bertata di surga yang mulia, Engkau Bapa yang penuh kasih, yang menjadi sumber kehidupan bagi kami. Engkau adalah Allah yang setia, yang penuh kasih dan rahmat, meskipun kami seringkali gagal dan tidak setia. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami berlalu dalam penghukuman, tetapi selalu membuka jalan pemulihan bagi umat-Mu. Saat ini kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, khususnya tentang bagaimana Engkau memulihkan umat-Mu setelah masa penghukuman. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami betapa besar kasih-Mu dan rencana-Mu yang indah bagi hidup kami. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang kami dengar dan renungkan dapat mengubah hidup kami, membawa kami kembali kepadamu, dan memulihkan setiap bagian yang rusak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan iman, kita seringkali menghadapi masa-masa sulit di mana penghukuman dan didikan Tuhan menjadi bagian dari proses pembentukan diri kita sebagai umat Tuhan. Namun, di balik setiap penghukuman ada janji pemulihan yang indah. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan yang hancur. Ia datang untuk memulihkan, membangun kembali, merestorasi hidup kita, dan mengembalikan kita kepada rencananya yang sempurna, yang indah, yang penuh harapan yang baru. Renungan ini hadir sebagai pengingat akan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Meskipun kita saat-saat ini mungkin mengalami masa-masa penghukuman akibat dosa atau ketidaktaatan kita, Tuhan tetap mengasihi kita dan Tuhan itu selalu rindu untuk memulihkan hidup kita. Melalui firman-Nya, kita akan merenungkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan umat-Nya yang setia, membawa mereka dari keterpurukan kepada kemuliaan, dari kehancuran kepada pemulihan yang penuh sukacita. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini, serta belajar untuk berserah dan percaya bahwa di balik setiap ujian, cobaan, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Semoga renungan ini menjadi berkat dan menguatkan iman kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu setia memulihkan umat-Nya setelah masa penghukuman. Mari kita baca Mazmur pasal 85 ayat 5. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Saudaraku, Mazmur pasal 85 ayat 5 adalah suatu seruan yang penuh kerendahan hati dan penyesalan dari umat yang menyadari bahwa mereka telah melukai hati Allah melalui ketidaktaatan atau dosa. Ayat ini menggambarkan suatu kerinduan akan pemulihan dan pengampunan dari Tuhan Sang Penyelamat.
Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seringkali kita ini menghadapi momen-momen atau peristiwa-peristiwa di mana kita menyadari bahwa dosa, ketidaktaatan, atau kelalaian kita telah menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Namun, ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber pemulihan dan sumber pengampunan. Mari kita gali lebih dalam lagi akan kebenaran ayat ini. Yang pertama, kerinduan akan pemulihan. Pulihkanlah kami, ya Allah. Kata pulihkanlah kami menunjukkan bahwa pemazmur menyadari adanya kerusakan atau keterpisahan dari Allah. Pemulihan yang diminta bukan hanya secara fisik atau soal material saja, tetapi terutama secara rohani. Kita pun sering membutuhkan pemulihan dalam hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, terutama ketika kita merasa jauh dari hadirat Tuhan. Pemulihan ini hanya mungkin terjadi jika kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah hati, dengan segala pertobatan kita, dan mengakui akan ketergantungan kita pada kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Allah Sang Penyelamat. Ya Allah, penyelamat kami. Pemazmur menyebut Allah sebagai penyelamat kami. Ini mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan dan memulihkan kita. Keselamatan dan pemulihan bukanlah hasil usaha kita sendiri, tetapi sesungguhnya anugerah dari Tuhan yang penuh belas kasih kepada kita. Sebagai orang percaya, kita harus selalu ingat bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat kita yang telah mati dan bangkit untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa. Yang ketiga, permohonan agar Tuhan meniadakan sakit hatinya. Dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Sakit hatimu menggambarkan suatu kekecewaan atau kemarahan Allah terhadap dosa dan juga ketidaktaatan umatnya. Namun permohonan ini menunjukkan suatu keyakinan bahwa Allah adalah pribadi yang penuh belas kasih dan siap memberikan pengampunan. Kita diingatkan bahwa meskipun dosa kita telah melukai hati Allah, Allah itu tetap rindu untuk dapat memulihkan kita jika kita mau datang kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh dengan segala pertobatan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa relevansi dalam kehidupan kita sekarang ini? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin mengalami momen-momen di mana kita merasa telah meninggalkan Tuhan karena kita tidak mau taat dan terus berkecimpung dalam kehidupan yang penuh dosa. Mazmur pasal 85 ayat 5 yang sudah kita baca mengajak kita untuk tidak putus asa. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, memohon pemulihan dan juga pengampunan. Tuhan selalu siap untuk menerima kita kembali, asalkan kita mau datang dengan hati yang tulus. Mazmur pasal 85 ayat 5 mengajarkan kita tentang pentingnya akan kerendahan hati, pengakuan dosa, dan keyakinan akan kasih karunia Allah. Sebagai orang percaya, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan adalah sumber pemulihan dan sumber pengampunan. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka,
memohon agar Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Bapa dan meniadakan segala sakit hati yang mungkin timbul dari dosa kita. Dengan demikian, kita akan mengalami suatu kedamaian dan juga sukacita yang sejati dalam hadirat Tuhan. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini memberikan suatu penghiburan dan juga jaminan yang luar biasa bagi setiap orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak luput dari kesalahan dan juga dosa. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pengakuan dosa adalah langkah yang penting untuk mengalami suatu pemulihan dan juga pengampunan dari Allah. Ada beberapa poin penting dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Yang pertama, pengakuan dosa sebagai langkah pertama. Mengaku dosa berarti kita dengan rendah hati mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Ini bukan sekedar pengakuan secara lisan saja, tetapi juga melibatkan seluruh penyesalan yang begitu mendalam dan keinginan akan kita untuk berubah. Pengakuan dosa adalah tanda bahwa kita menyadari akan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan yang begitu kudus dan kita ini membutuhkan kasih karunia-Nya. Yang kedua, kesetiaan dan keadilan Allah. Allah digambarkan sebagai pribadi yang setia dan adil. Kesetiaannya berarti Ia selalu menepati janjinya, termasuk janji untuk mengampuni kita jika kita datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Sedangkan keadilannya terlihat dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang menanggung hukuman dosa kita. Dengan demikian, pengampunan yang kita terima bukan karena usaha kita, tetapi karena karya Kristus yang sempurna. Yang ketiga, pengampunan dan penyucian. Allah tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini berarti Tuhan membersihkan hati, pikiran kita, memulihkan hubungan kita dengan Bapa, dan memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan. Penyucian ini adalah proses yang terus terjadi terus-menerus selama kita hidup, di mana Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Yang keempat, hidup dalam terang kasih karunia. Ayat ini mengajak kita untuk hidup dalam terang kasih karunia Allah. Ketika kita mengakui dosa kita, kita tidak perlu lagi hidup dalam rasa bersalah, hidup dalam ketakutan. Sebaliknya, kita dapat bersukacita karena pengampunan yang telah kita terima dan berjalan dalam kebenaran yang telah diberikan kepada kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, mengakui segala dosa kita, dan mengalami kasih setia-Nya yang mengampuni serta menyucikan kita. Dengan demikian, kita dapat hidup dalam kebebasan yang sejati sebagai anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah Bapa kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang baik, Engkau Allah Bapa sumber pengharapan bagi kami
Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami merasa jatuh dalam dosa, menjauh dari jalan-Mu yang benar, dan melukai hati-Mu. Namun kami percaya pada kasih dan anugerah-Mu yang tidak berkesudahan. Pulihkanlah hati, pikiran, dan hidup kami, ya Allah. Bersihkanlah kami dari segala noda dosa dan perbarui roh kami. Tiadakanlah murka-Mu, ya Tuhan, dan gantilah dengan belas kasih-Mu. Ajarilah kami untuk hidup dalam kebenaran dan ketaatan, agar kami dapat menjadi alat-Mu yang membawa damai dan juga sukacita bagi sesama kami. Ya Allah, dalam kelemahan kami, Engkau adalah kekuatan kami. Dalam kegelapan, Engkau adalah terang kami. Pimpinlah kami setiap hari agar kami senantiasa berjalan dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu mendengar doa kami. Kami percaya bahwa pemulihan dan pengampunan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, marilah kita berserah sepenuhnya kepada Allah, Sang Pemulih dan Penyelamat kita. Dengan segala kerendahan hati, kita memohon agar Tuhan mengampuni, memulihkan, dan memperbarui hidup kita. Biarlah kasih setia-Nya yang tidak berkesudahan mengalir dalam hidup kita, sehingga kita pun dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berharap dan senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan